Master dari aliansi perdagangan pun langsung melindungi si Feng dengan kekuatannya. Master aliansi perdagangan itu pun menyuruh Kinan untuk menghentikan pertarungan itu. Terlihat Kinan sangat kesal saat melihat Master dari aliansi perdagangan menyelamatkan si Feng. Kinan juga mengejek Master aliansi perdagangan tidak tahu malu karena mengganggu pertarungan mereka. Mendengar itu, si Feng pun semakin kesal. Si Feng beralasan kalau Master aliansi perdagangan cuma takut kalau pertarungan mereka akan menyakiti orang tidak bersalah. Itulah sebabnya Master aliansi perdagangan menghentikan pertarungan mereka. Dikarenakan Kinan tidak ingin mendengar omong kosong dari si Feng, Kinan pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini karena masih ada banyak urusan yang harus dilakukannya. Tapi dengan tiba-tiba, Master aliansi perdagangan langsung menghentikan Duanxing. Master aliansi perdagangan menyuruh Duanxing agar menyerahkan sebuah peta. Jika Duanxing tidak mematuhi perintahnya, maka Sword Master dan Gyuze akan mendapatkan masalah. Dengan tersenyum, Kinan pun mengeluarkan sebuah token. Di sini Kinan berniat untuk memanggil para senior untuk berurusan dan menyelesaikan masalah ini. Master dari aliansi perdagangan pun wajahnya langsung pucat saat melihat token itu. Dia beralasan kalau kata-katanya tadi hanya bercanda, sehingga Kinan tidak usah menanggapinya dengan serius. Dengan wajah menahan rasa dan ketakutan, Master aliansi perdagangan pun langsung pergi. Terlihat si Feng pun sangat kebingungan saat melihat ekspresi masternya menjadi aneh. Melihat Master aliansi perdagangan dan si Feng pergi menjauh dari tempat itu, Gyuze pun lega, namun dia masih tidak menyangka kalau Duanxing bisa melakukan hal itu. Kinan pun menjelaskan kepada Gyuze kalau sebenarnya dia hanya menakuti Master aliansi perdagangan, tapi Kinan memberitahu Gyuze dan Sword Master kalau setelah ini mereka tidak bisa tetap tinggal di aliansi perdagangan dikarenakan hal itu akan sangat berbahaya. Sword Master juga berpikiran sama dengan Gyuze. Oleh sebab itu, dia akan berkeliling daratan timur. Di sini Sword Master mengajak Gyuze dan menjadikan Gyuze sebagai muridnya. Gyuze yang mendengar kata-kata itu pun sangat senang. Gyuze langsung setuju. Dia pun memberi hormat kepada Sword Master dan memanggil Sword Master dengan sebutan guru. Setelah Gyuze dan Sword Master pergi, Kinan menyadari ada sebuah mata yang sedang mengamatinya. Mata itu adalah mata yang digunakan oleh aliansi perdagangan untuk mengawasi tempat-tempat penting. Meskipun seseorang menjadi tidak terlihat ataupun mencoba masuk dengan teleportasi dan menggunakan teknik lainnya, mata itu tetap akan bisa mendeteksi keberadaan mereka. Singkat cerita, Kinan pun bertemu dengan leluhur naga harimau dan si Makong. Si Makong menanyakan kepada Kinan, kenapa Kinan sangat lama sekali. Kinan menjawab kalau ada masalah kecil yang terjadi. Kinan menanyakan kenapa si Makong memanggilnya datang ke tempat ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Si Makong dengan ekspresi tersenyum mengatakan, hal ini akan mendebarkan. Hari ini kita akan menjarah harta karun aliansi perdagangan. Leluhur naga harimau langsung terkejut saat mendengar itu. Apakah kau sudah gila si Makong? Jika kau ingin mati, maka jangan mengajakku. Tiba-tiba si Makong langsung mengeluarkan sebuah segel di dahinya. Si Makong menjelaskan kalau dia adalah pewaris Emperor Typhus, jadi dia sangat ahli dalam bidang mencuri. Kinan pun langsung menyetujui rencana dari si Makong. Lagi pula, Kinan juga ingin memberi pelajaran kepada aliansi perdagangan, sekaligus ingin mengumpulkan batu Premaiston untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Si Makong menjelaskan kalau mereka bisa mendapatkan harta karun berharga di tempat aliansi perdagangan. Mendengar ucapan itu, leluhur naga harimau pun langsung senang dan akan menjalankan rencana mereka. Si Makong pun memberikan sebuah artefak kepada leluhur naga harimau dan menyuruh leluhur naga harimau untuk memakai artefak itu. Artefak itu adalah sebuah artefak pertahanan. Kemudian, si Makong memberi sebuah aura kepada tubuh Kinan dan leluhur naga harimau agar tidak terdeteksi oleh teknik mata. Si Makong juga menanyakan apakah Kinan dan leluhur naga harimau memiliki teknik tidak terlihat. Kinan menjelaskan kalau dia bisa menyembunyikan dirinya dengan jubah Demon God, sedangkan leluhur naga harimau memiliki teknik penyamaran diri menjadi tak terlihat dikarenakan dia adalah keturunan suku naga. Singkat cerita, mereka pun mulai bergerak dan mulai masuk ke sebuah ruangan. Terlihat leluhur naga harimau sangat senang dikarenakan mereka bisa masuk dengan sangat mudah. Namun mereka juga menyadari kalau ada seseorang kultivator kuat yang berada di tengah aula dan menjaga ruangan itu. Si Makong pun langsung mengeluarkan sebuah formasi agar mereka bisa melewati ruangan ini dan bisa menuju ruangan harta karun. Si Makong juga memperingati kalau mereka harus cepat dikarenakan formasi ini tidak bisa bertahan lama. Saat sampai di ruangan harta karun, terlihat leluhur naga harimau mulai tak terkendali dikarenakan dia melihat banyak sekali harta karun di tempat itu.
Namun si Makau sangat kesal dikarenakan ternyata harta di tempat ini memiliki formasi pelindung, sehingga si Makau menyuruh leluhur naga harimau masuk dan menjadi tumbal agar bisa mengambil semua harta. Leluhur naga harimau yang mendengar itu pun langsung pucat. Dia sangat kesal dikarenakan kenapa harus dia yang harus masuk dan mengambil harta itu. Bukankah formasi itu bisa menghancurkan tubuhnya? Di sini Kinan baru paham, ternyata si Makau memberikan sebuah artefak pelindung kepada leluhur naga harimau hanya untuk menjadikan leluhur naga harimau sebagai tameng untuk mengambil harta yang memiliki formasi pelindung. Si Makau pun langsung menenangkan leluhur naga harimau. Si Makau menjelaskan kalau leluhur naga harimau tidak akan terluka parah dikarenakan dia sudah menggunakan artefak pelindung, sehingga tidak masalah jika mengambil harta yang memiliki sebuah formasi pelindung. Tanpa basa-basi, leluhur naga harimau pun langsung melempar si Makau dan langsung mengambil semua harta yang ada. Tiba-tiba, Kinan melihat sebuah bola yang mengeluarkan cahaya kebingungan dan dia pun mengambil bola itu. Kinan sangat kebingungan kenapa bola itu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Si Makau menjelaskan kalau bola itu adalah sebuah bola petir. Satu saja bola petir sudah bisa melukai kultivator tingkat tinggi, apalagi sampai menggunakan ratusan bola. Hal itu akan membuat kerusakan yang sangat besar. Kinan pun sangat tertarik dengan bola petir itu. Dia akan membawanya karena Kinan menganggap kalau bola petir itu pasti akan berguna baginya. Cerita berpindah di aula utama aliansi perdagangan. Master aliansi perdagangan memerintahkan anggotanya agar mengawasi Duansing karena Duansing bisa menjadi ancaman bagi mereka. Mereka juga harus berusaha mencari keberadaan Kinan. Si Feng pun sangat kesal meskipun dia sudah bertarung dengan Duansing, tapi ternyata Duansing masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Si Feng mendengar kalau Duansing kekuatannya kira-kira berada di peringkat 28 Hidden Dragon ranking. Master aliansi perdagangan pun menenangkan si Feng. Mereka juga harus fokus dengan Kinan. Master aliansi perdagangan pun menyuruh kelompok Shadow untuk melacak Kinan dan sisanya akan menguasai Duansing. Master aliansi perdagangan sangat berhati-hati terhadap Duansing dikarenakan Duansing adalah yang membangkitkan kedua binatang kuno. Bahkan sekarang Duansing memiliki peta Crimson Blood. Jika mereka gagal mendapatkan peta itu, maka mereka tidak akan bisa membangun hubungan dengan klanmu. Dengan amarahnya, Master aliansi perdagangan pun menjelaskan kalau mereka harus mendapatkan peta itu dari tangan Duansing. Dia juga sudah menyiapkan Zuzang dan kultivator lainnya untuk menghadapi Kinan di Crimson Blood. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga ruangan harta karun yang bernama Du Sisi. Dia datang dengan wajah ketakutan. Du Sisi memberitahu Master aliansi perdagangan kalau harta karun mereka telah dicuri. Master aliansi perdagangan dan orang-orang di tempat itu pun langsung terkejut. Mereka tidak percaya kalau ruangan harta karun yang dijaga dengan begitu ketat masih bisa dicuri. Du Sisi pun memberikan sebuah gulungan kepada Master aliansi perdagangan. Du Sisi menjelaskan kalau gulungan itu adalah sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh si pencuri. Dengan wajah yang sangat kesal, Master aliansi perdagangan pun perlahan membuka gulungan itu dengan menahan rasa amarah yang memuncak. Terlihat isi dari gulungan itu yang mengatakan kalau yang mencuri harta mereka adalah Duansing, sehingga aliansi perdagangan tidak usah repot-repot mencarinya. Singkat cerita, 10 hari pun sudah berlalu saat Kinan berkultivasi. Di sini Kinan menyadari kalau waktunya semakin tipis dan dia harus segera pergi ke tempat Crimson Blood. Tiba-tiba datanglah komandan batalion Zhou dan penguasa kerajaan Burning Heaven. Kinan pun menanyakan keadaan mereka, apakah mereka sudah pulih. Namun penguasa kerajaan Burning Heaven langsung menunjuk Duansing. Aku tidak pernah menyangka kalau kau sebenarnya adalah Kinan yang menyamar menjadi Duansing. Terlihat Kinan pun langsung terkejut. Tapi binatang kuno Polis memberitahu Kinan kalau Kinan tidak usah cemas dikarenakan Kaisar tidak akan melakukan apa-apa kepadanya. Bahkan mereka akan melindungi Kinan. Penguasa kerajaan Burning Heaven pun memberikan sebuah token kepada Kinan. Dijelaskan siapapun yang memegang token itu bisa memanggil para expert di kerajaan ini. Dengan wajah seramnya, Kaisar menyuruh Kinan untuk menyimpan token itu, dan dengan terpaksa Kinan pun menyetujui permintaan dari sang Kaisar penguasa kerajaan Burning Heaven. Komandan batalion Zhou pun menanyakan kepada Kinan, selanjutnya Kinan akan pergi ke mana? Kinan pun menjawab kalau dia akan pergi ke tempat Crimson Blood. Mendengar itu, Black Tortoise langsung mendarat di kepala Kinan. Black Tortoise pernah berjanji akan menemani Kinan dalam perjalanan menuju ke tempat Crimson Blood. Singkat cerita, Kinan pun mulai melakukan perjalanan ditemani Black Tortoise. Kinan tidak menyangka kalau kecepatan Black Tortoise sangat cepat saat melakukan perjalanan. Di sini mereka harus mendarat di sebuah kota terlebih dahulu sebelum menuju ke Crimson Blood. Kota itu bernama Kota Disord Direct. Dengan adanya bantuan Ki Disord Direct, para kultivator bisa masuk ke Crimson Blood tanpa terpengaruh kekuatan di dalamnya, dan Ki itu berada di Kota Disord Direct.
Saat Kinan berjalan-jalan di kota itu, tiba-tiba Kinan merasakan kalau ada seseorang yang dikenalnya sedang berpapasan dengannya. Kinan pun mulai menyadari apakah orang itu adalah Jiang Bilan. Namun Kinan masih kebingungan kenapa Jiang Bilan ada di tempat ini, bahkan kenapa Jiang Bilan sampai menghindar darinya. Singkat cerita, Kinan pun sudah mendapatkan penginapan. Di sini Kinan berniat menghubungi teman-temannya di Crimson Blood, namun masih tidak ada respon dari mereka. Tiba-tiba muncullah wajah Putri Mio yang berteriak sangat keras sehingga membuat Kinan langsung pusing, bahkan sampai terpental ke belakang karena terkejut. Putri Mio yang melihat kura-kura kecil terjatuh karena teriakannya pun langsung tertawa. Ternyata di sini Putri Mio ingin memberitahukan Kinan bahwa dia menemukan teknik kuno dari klan Mu. Teknik itu bernama teknik Discord Direct, dan teknik itu pasti bisa membantu Kinan di Crimson Blood. Black Tortoise pun langsung tersenyum. Dia pun menanyakan kepada Kinan apakah wanita di hadapannya ini adalah pacar dari Kinan. Kinan yang panik pun langsung menutup kepala Black Tortoise dengan gelas. Kinan memohon kepada senior Black Tortoise agar tidak berbicara dengan sembarangan. Singkat cerita, Kinan pun mempelajari teknik yang diberikan oleh Putri Mio. Di sini Kinan bisa dengan sangat mudah berhasil menguasai teknik itu dengan sempurna. Tiba-tiba datanglah seseorang yang memberitahu Kinan bahwa ada seorang penguasa kota mengundangnya ke perkumpulan para jenius. Kinan pun sangat terkejut dikarenakan ternyata ada orang yang mengenalnya di tempat ini. Kinan pun menanyakan apa itu perkumpulan para jenius. Pengantar pesan itu menjelaskan kalau setiap kali Crimson Blood terbuka, penguasa kota akan mengumpulkan para jenius. Mereka dikumpulkan untuk berdiskusi tentang bela diri. Di sana juga ada Zuzang, perwakilan dari aliansi perdagangan. Di sini Kinan sangat penasaran dengan Zuzang. Namun Black Tortoise di sini mengatakan kalau dia tidak akan ikut dengan Kinan. Dia akan bersantai di penginapan saja. Jika ada yang tidak beres, maka panggil saja aku. Singkat cerita, Kinan pun sampai di kediaman penguasa kota. Di sini Kinan mencari Zuzang dikarenakan Kinan sangat ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba muncullah 3 orang yang memberitahu semua orang kalau mereka meminta maaf karena tetua ketiga bintang yang bernama Zuzang tidak bisa hadir dikarenakan sedang berkultivasi di pengasingan. Kinan menyadari kalau 3 orang itu memiliki aura yang sama, sehingga 3 orang itu bisa menggunakan teknik kombinasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun Kinan tidak tertarik dengan hal itu dan dia pun berniat pergi dari tempat ini. Tapi pada saat Kinan ingin keluar dari tempat itu, tiba-tiba dia dihadang oleh 3 orang dari aliansi perdagangan. Aliansi perdagangan itu tidak terima kalau Kinan ini telah mencuri harta aliansi perdagangan. Salah satu ketiga orang itu pun langsung menyerang Kinan menggunakan kekuatannya. Dia akan menghukum Kinan hari ini atas nama aliansi perdagangan. Meskipun serangan itu sangat cepat dan kuat, tapi Kinan dengan sangat mudah bisa menghindari serangan itu tanpa terkuras sedikit pun. Orang-orang dari aliansi perdagangan pun sangat terkejut. Ternyata Duansing ini bisa menghindari serangannya meskipun kultivasi Duansing masih berada di Martial Likeness tingkat 5. Tanpa basa-basi, orang-orang dari aliansi perdagangan pun langsung menggabungkan kekuatan untuk menyerang Kinan. Namun serangan gabungan itu masih saja bisa ditahan oleh Kinan menggunakan jubah Demon God. Meskipun serangan itu sangat kuat, tapi tetap saja tidak bisa menembus jubah itu. Orang-orang yang melihat itu pun sangat terkejut. Mereka menyadari kalau jubah itu sangat kuat, bahkan bisa menahan serangan gabungan dari aliansi perdagangan. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki. Dia adalah patriark klan Luan yang bernama Luan Cheng. Patriark itu menyarankan kalau mereka memiliki masalah, lebih baik selesaikan di luar agar tidak menghancurkan tempat ini. Dikarenakan patriark dari klan Luan datang, pria dari aliansi perdagangan pun melepaskan Kinan agar tidak memperpanjang masalah. Terlihat patriark dari klan Luan sangat senang, dikarenakan sangat jarang melihat keempat jenius Hidden Dragon ranking muncul di kota di Sword Direct. Karena hal itu, patriark akan memberikan minuman paling berharga dari klannya yang bernama The Seven Godly Brew. Melihat itu, Kinan pun langsung senang. Dia berpikir sepertinya koleksi anggur dari Putri Mio akan bertambah lagi. Dijelaskan bahwa minuman The Seven Godly Brew adalah minuman yang sangat berharga dan bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang biasa. Patriark dari klan Luan juga memberitahu bahwa jika kultivasi seseorang tidak cukup kuat, maka orang yang meminum The Seven Godly Brew tubuhnya akan meledak. Namun karena kultivasi Kinan dan ketiga orang lainnya sudah cukup, maka hal itu tidak akan menjadi masalah. Kinan pun mulai mengambil minuman itu dan langsung mencobanya. Kinan sangat penasaran sebenarnya apa alasan sehingga minuman ini sangat berharga. Setelah sedikit meminum The Seven Godly Brew, Kinan berpikir jika dia menggunakan Martial Likeness Crystal, maka Kinan bisa merubah kekuatan anggur ini menjadi aliran kekuatan Martial Likeness. Dengan nada datar, salah satu pria dari aliansi perdagangan pun mulai membuat tantangan kepada Kinan.
Siapapun yang tidak bisa menahan kekuatan anggur ini dan meledak maka akan kalah. Di sini pria itu menyarankan jika Patriark tidak keberatan, maka Patriark akan menjadi pengawas pertandingan ini dan akan memberikan The Seven Godly Brew. Dengan wajah yang agak cemas, Patriark dari klan Luan pun tidak mempermasalahkan hal itu. Namun jika mereka ingin bertanding anggur, kenapa mereka harus memakai aturan yang sangat aneh? Tanpa basa-basi, Kinan pun langsung menyetujui tantangan dari pria itu, dikarenakan Kinan juga tidak ingin melewatkan hal ini untuk mendapatkan banyak anggur yang disukai oleh Putri Miao. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah Zuzang tepat berada di belakang Kinan. Di sini Zuzang langsung menawarkan diri agar melawan Kinan. Terlihat banyak orang yang kebingungan dikarenakan bukankah Zuzang ini sedang berada di pengasingan, tapi kenapa dia ada di tempat ini? Kinan pun langsung melirik Zuzang dengan mata dewanya. Kinan menyadari kalau Zuzang ini memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 9, bahkan ada 3 senjata suci dan beberapa ratus senjata kaisar di dalam tubuhnya. Kinan pun menerima tantangan dari Zuzang. Tapi Kinan meyakinkan meskipun Zuzang akan menjadi lawannya, hasilnya akan tetap sama dan aliansi perdagangan tetap akan kalah. Dengan senyum liciknya, Zuzang pun meminta kepada Patriark dari klan Luan untuk memulai pertandingan ini agar dia bisa memberi pelajaran kepada Kinan. Patriark klan Luan pun memberikan 20 guci anggur, padahal para tetua dengan kultivasi puncak hanya memiliki kurang dari 10 guci anggur. Namun dikarenakan hal ini adalah pertandingan dari para jenius, maka tak masalah bagi Patriark mengeluarkan 20 guci anggur. Dikarenakan Zuzang yang mengajak bertanding, maka Zuzanglah yang akan meminum terlebih dahulu anggur The Seven Godly Brew. Terlihat Zuzang sudah meminum sebanyak 3 botol guci anggur. Dia merasa kalau 3 botol itu sudah cukup untuk menghilangkan rasa hausnya. Kinan pun mulai berbasa-basi dengan mengatakan, sebenarnya meminum satu persatu anggur di dalam guci ini sungguh membosankan, tapi tidak masalah, aku tetap akan meminumnya. Kinan pun langsung meminum anggur yang ada di 10 guci dengan tanpa menyentuhnya. Orang-orang yang melihat itu sangat kebingungan, dikarenakan bagaimana bisa Kinan meminum 10 botol anggur sekaligus dengan bersamaan. Setelah selesai meminum anggur itu, Kinan pun memuji bahwa anggur ini sangat enak, tapi sepertinya anggur ini masih belum cukup baginya. Melihat hal itu, Zuzang pun tidak mau kalah dan langsung mengambil sebuah botol anggur dan ingin meminumnya lagi. Zuzang berpikiran jika Duansing bisa meminum 10 botol anggur, maka dia juga pasti bisa. Kinan sangat senang melihat kerja keras dari Zuzang. Dikarenakan Zuzang juga berhasil meminum 10 botol anggur, maka hasilnya masih belum jelas. Kinan pun menyarankan kalau pertandingan ini dilanjutkan kembali. Dengan wajah kusut, Zuzang pun meminta Patriark dari klan Luan membawakan beberapa botol anggur lagi. Di sini Zuzang sangat percaya diri dan tidak akan mungkin kalah, karena dia adalah jenius dari aliansi perdagangan. Patriark pun membawakan banyak sekali botol anggur. Patriark menyarankan kalau salah satu dari Duansing dan Zuzang ada yang tidak kuat, maka sebaiknya menyerah saja agar selamat dari kematian. Namun Kinan dan Zuzang pun mengabaikan kata-kata dari Patriark dan tanpa basa-basi langsung mengambil botol anggur lalu langsung meminumnya. Setelah meminum anggur itu, tiba-tiba Zuzang langsung mengeluarkan cairan merah pada mulutnya. Terlihat Zuzang sudah terluka karena terlalu banyak meminum anggur. Kinan pun tersenyum, sepertinya Zuzang sudah mencapai batasnya. Kinan pun mengatakan jika Zuzang tidak kuat lagi, maka bisa bergantian dengan 3 anak buahnya yang lain. Zuzang yang mendengar kata-kata itu pun langsung marah. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Zuzang tidak terima karena diremehkan oleh Kinan. Terlihat saat kekuatan Zuzang keluar, kekuatan itu seperti berbentuk cakra ekor 9. Namun tiba-tiba muncullah benda hitam seperti tali yang mendekati Zuzang. Tali itu pun langsung melilit tubuh Zuzang dan berusaha membawanya. Terdengar juga suara yang sangat misterius. Suara itu menyuruh Zuzang berhenti bertingkah bodoh dan menyuruh Zuzang untuk kembali. Kinan pun sangat kebingungan saat melihat itu. Namun apa boleh buat, dia juga tidak mengetahui siapa orang yang membawa Zuzang. Kinan pun langsung menatap ketiga pria dari aliansi perdagangan. Kinan meminta ketiga orang itu untuk menggantikan Zuzang dalam pertandingan meminum anggur. Dengan wajah yang sangat ketakutan, ketiga orang dari aliansi perdagangan pun menolak permintaan dari Kinan. Mereka beralasan kalau mereka sedang sibuk sehingga mereka harus pergi. Tanpa banyak kata, ketiga pria dari aliansi perdagangan pun pergi dari tempat itu. Orang-orang di situ menyadari kalau ketiga orang itu pergi karena tidak akan mungkin bisa mengalahkan Kinan atau Duansing. Kinan pun berterima kasih kepada Patriark. Dikarenakan Kinan menjadi pemenang dari pertandingan, dia pun meminta izin untuk membawa anggur yang tersisa. Kinan pun pamit pergi dari tempat itu.
Setelah sampai di penginapan, Kinan pun langsung berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Kura-kura Black Tortoise menyadari bahwa setelah Kinan kembali dari pertemuan para jenius, kultivasi Kinan meningkat begitu cepat. Singkat cerita, Kinan pun berjalan-jalan di dojo keluarga Luan. Kinan menggunakan mata dewanya untuk mencari keberadaan Jiang Bilan, namun sepertinya Jiang Bilan tidak berada di tempat ini. Melihat ekspresi Kinan yang sangat serius, kura-kura Black Tortoise pun sedikit khawatir dengan Kinan. Kura-kura itu pun menanyakan kepada Kinan, sebenarnya Kinan kenapa? Apakah ada masalah? Sambil melihat baterai pelaluan, Kinan pun menjawab, kalau tidak ada masalah. Kinan pun menyadari kalau sebentar lagi pembukaan Crimson Blood akan dimulai. Dikarenakan Kinan memiliki teknik Disord Direct, maka Kinan tidak merasa khawatir lagi. Singkat cerita, Patrick pun mulai mengeluarkan Ki Disord Direct. Jika ingin mendapatkan Ki itu, maka peserta harus menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkannya. Kura-kura Black Tortoise menjelaskan kalau semakin banyak Ki Disord Direct yang didapat, maka akan semakin bagus saat berada di Crimson Blood. Kinan pun mulai menyerap Ki Disord Direct menggunakan kemampuannya. Selama Kinan berhasil menyerap Ki Disord Direct dengan cukup, maka Kinan akan semakin leluasa menjelajah di dalam Crimson Blood. Setelah beberapa saat, Kinan pun mendapatkan 10 helai Ki. Kinan menganggap seharusnya Ki ini cukup untuk sekarang, dikarenakan jika Kinan menyerap semua Ki yang ada di sini, maka dia akan menjadi musuh semua orang. Tiba-tiba datanglah kelompok dari aliansi perdagangan. Salah satu pria mulai memprovokasi Kinan. Dia tidak akan membiarkan Kinan mendapatkan lebih banyak Ki Disord Direct. Kinan yang kesal pun langsung menyerap Ki yang tersisa. Kinan ingin mengetahui apakah aliansi perdagangan bisa menghentikannya apa tidak. Terlihat Ki Disord Direct berjumlah besar pun mulai mengelilingi dan berkumpul di tempat Kinan. Ki yang terkumpul sampai menyebabkan langit bergemuruh dan membuat kilatan petir muncul sehingga terlihat menakutkan. Tak berselang lama, Kinan pun berhasil mengumpulkan Ki Disord Direct sampai membentuk sebuah bola kecil seperti pil. Bola kecil itu terbentuk dikarenakan Kinan terlalu banyak mengumpulkan Ki Disord Direct. Dengan wajah tanpa bersalah, Kinan pun langsung memakan bola kecil berwarna biru itu. Di sini Kinan hanya ingin membuktikan kemampuannya karena dia tidak suka diremehkan. Orang-orang di tempat itu pun langsung terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Kinan atau Guangxing ini bisa mengumpulkan Ki sebanyak itu dan langsung melahapnya. Kinan pun dengan secepat kilat mulai pergi mengendarai kura-kura Black Tortoise. Orang-orang makin terkejut dikarenakan binatang kuno Black Tortoise ada bersama Guangxing. Terlihat Zuzang pun sangat lemas. Ternyata Zuzang hanya sedikit mendapatkan Ki Disord Direct. Salah satu tetua pun mengajak Zuzang langsung menuju ke Crimson Blood. Dengan amarah yang membara, Zuzang pun berjanji akan memberi pelajaran kepada Guangxing dikarenakan Guangxing selalu mempermalukannya. Cerita pun berpindah di kediaman penguasa kota. Penguasa kota menyuruh Luan Feng untuk pergi ke Crimson Blood. Misi dari Luan Feng adalah untuk membantu Guangxing. Luan Feng pun menerima misi itu. Di sini Luan Feng juga ingin mengetahui dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah Guangxing ini pantas untuk mendapatkan bantuannya. Singkat cerita, Kinan pun telah sampai di Crimson Blood. Namun kura-kura Black Tortoise memberitahu Kinan bahwa dia hanya bisa menemani Kinan sampai di sini. Kinan pun berterima kasih kepada kura-kura Black Tortoise karena selama dalam perjalanan kura-kura Black Tortoise sudah menemani dan melindunginya. Singkat cerita, Kinan pun sampai ke daratan. Namun ia tidak sengaja tersandung sesuatu benda yang sangat aneh. Dikarenakan rasa penasarannya yang sangat tinggi, Kinan pun langsung menggali benda yang misterius itu agar dia mengetahui sebenarnya benda apa itu. Setelah tergali, terlihat Kinan menemukan sebuah tulang tengkorak bagian telapak tangan. Ternyata kristal Martial Happiness-nya langsung menyerap energi dari tulang itu. Kinan pun beranggapan kalau kristal Martial Happiness-nya bisa menyerap apapun di dunia ini. Tak berselang lama, tiba-tiba Kinan dikejutkan oleh sebuah monster seperti dinosaurus yang tepat berada di belakangnya. Dengan sigap, Kinan pun langsung melepaskan serangannya ke arah monster itu hingga membuat monster itu tubuhnya langsung hancur dan mati seketika. Kinan pun mulai curiga. Menurutnya, seharusnya tidak ada hewan buas di sekitar sini. Namun kenapa dengan tiba-tiba ada hewan buas yang menyerangnya? Kinan pun mulai memperhatikan sekelilingnya. Menurut persepsinya, pasti ada seseorang yang sedang mengikutinya dan sedang bersembunyi. Tiba-tiba, muncullah seorang wanita yang langsung menyerang Kinan. Namun Kinan dengan sigap langsung menahan serangan dari wanita itu. Tak butuh waktu lama, Kinan pun berhasil memojokkan wanita itu. Bahkan senjata yang digunakan wanita itu untuk menyerang Kinan sampai terlepas dari genggamannya. Melihat itu, Kinan pun langsung tersenyum jahat. Dia pun mengambil sebuah tali dan berusaha mendekati wanita itu untuk memberi pelajaran dikarenakan telah berani menyerangnya.
Kinan pun langsung mengikat tangan dan kaki dari wanita itu. Di sini wanita itu menanyakan kenapa Duanxing mengikatnya seperti ini. Dikarenakan sudah tidak bisa bergerak lagi, wanita itu pun menjelaskan kalau sebenarnya dia diperintahkan oleh Patriark Luan untuk membantu Duanxing. Namun Kinan tidak percaya dan langsung mencekik leher dari wanita itu. Kinan tidak akan semudah itu percaya dengan orang yang tidak dikenalnya, apalagi wanita itu sudah berani menyerangnya. Wanita itu pun mencoba menenangkan Duanxing. Di sini dia akan membuktikan identitasnya dan menyuruh Duanxing melihat batu yang ada di pinggangnya. Kinan pun langsung mengambil batu yang ada di pinggang wanita itu. Tiba-tiba muncullah suara dari Patriark. Kinan pun sangat terkejut. Dia tidak mengira ternyata wanita itu berkata jujur. Patriark pun menebak kalau teknik yang digunakan Duanxing untuk mengekstrak Ki Disordered adalah teknik kuno Crimson Blood. Saat klan kami mendapatkan harta karun yang bisa meningkatkan Ki Disordered, tidak sengaja kami menemukan gulungan aneh di dekatnya. Katanya, kalau kami menemukan seseorang dengan teknik bela diri tipe air yang lebih kuat dari kami dan bisa mengambil semua Ki Disordered seperti yang dilakukan Kinan, maka klan kami akan membantunya. Oleh sebab itulah, aku mengirimkan Luan Feng untuk membantumu. Tapi Kinan di sini tidak membutuhkan bantuan dari Luan Feng. Kinan pun menyuruh Luan Feng pergi dari hadapannya. Dengan tiba-tiba, Luan Feng pun langsung mengambil sebuah gulungan kertas. Luan Feng memberitahu Duanxing bahwa dia memiliki peta yang mencatat banyak lokasi harta karun berdasarkan dari medan perang kuno. Luan Feng pun langsung memberikan peta itu kepada Duanxing. Wanita itu menjelaskan sebenarnya Crimson Blood berhubungan dengan medan perang kuno. Kinan pun perlahan mulai mengamati peta yang ada di tangannya. Kinan juga menanyakan kenapa Luan Feng menyerangnya, padahal Luan Feng datang ke sini ditugaskan untuk membantunya. Dengan ekspresi yang agak canggung, wanita itu pun menjawab kalau hal itu dilakukannya agar dia bisa melihat apakah Duanxing ini pantas untuk mendapatkan bantuannya apa tidak. Mendengar itu, Kinan pun langsung mengajak Luan Feng pergi mencari harta karun terdekat yang berjarak 3 mil dari tempat ini. Singkat cerita, Kinan dan Luan Feng pun sampai di suatu tempat. Terlihat ada banyak tanaman di tempat itu. Tanaman itu bernama tanaman bunga matahari. Fungsi dari tanaman itu adalah memperkuat dasar kultivasi. Luan Feng juga menjelaskan kalau tanaman bunga itu harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Kalau tidak, maka akan. Sebelum Luan Feng menjelaskan kata-katanya, tiba-tiba Kinan langsung melompat ke arah tanaman bunga matahari. Kinan tidak peduli dengan akibatnya, dikarenakan dia ingin merasakan kekuatan dari tanaman bunga itu. Luan Feng pun langsung panik saat melihat Duanxing mendekati tanaman itu. Apakah kau sudah gila Duanxing? Kau bisa mati. Tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Ternyata Kinan menyerap semua tanaman bunga matahari itu dengan sangat santai. Luan Feng yang melihat itu pun langsung kebingungan. Dia baru melihat kejadian seperti ini. Bahkan Duanxing saat menyerap tanaman bunga itu tidak terpengaruh efek samping apapun. Kinan dan Luan Feng pun melanjutkan perjalanannya. Terlihat mereka menemukan banyak kristal dan mereka juga menemukan tanaman berharga lainnya. Tapi tiba-tiba muncullah sebuah gerbang raksasa yang membuat tanah menjadi bergetar. Kinan pun menanyakan kepada Luan Feng, sebenarnya gerbang apa itu? Kenapa tidak tertulis di dalam peta? Luan Feng menjelaskan, jika gerbang itu tidak tertulis di peta, berarti tidak ada orang yang pernah melihat gerbang itu selama ratusan tahun. Luan Feng menebak kalau gerbang itu adalah harta karun paling misterius di Crimson Blood. Mendengar kata-kata dari Luan Feng, Kinan pun menjadi semakin bersemangat. Dia pun mengajak Luan Feng untuk mendekati gerbang raksasa itu. Cerita pun berpindah di kediaman penguasa kota. Terlihat Patriark Luan sangat terkejut saat mendengar informasi bahwa harta karun paling misterius dari Crimson Blood telah muncul. Anak buah dari Patriark Luan juga memberitahu bahwa aliansi perdagangan Seki Mountain dan Wanxian Pavilion telah mengirim pasukan mereka menuju ke Crimson Blood. Patriark Luan menyadari meskipun ketiga kelompok itu tidak memiliki Ki Disordered untuk membantu mereka menahan tekanan dari medan perang kuno, tapi kultivasi mereka cukup untuk melawan. Di sini Patriark Luan hanya bisa berharap kepada Duanxing untuk mendapatkan harta itu. Sementara itu, di Crimson Blood, terlihat orang-orang di tempat itu sangat terkejut saat melihat Yulosa dari Pavilion Wanxian. Yulosa ini ternyata berada di peringkat 14 Hidden Dragon Ranking. Ternyata Yulosa ini adalah orang yang pernah dihajar oleh Kinan pada saat pertandingan di kota Blackhand. Di sini dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu Duanxing di tempat ini. Dengan senyum jahatnya, Yulosa pun berniat ingin membalas Duanxing atas kejadian di kota Blackhand dahulu karena telah menghajarnya. Tiba-tiba muncullah seorang pria tepat di belakang Yulosa. Pria itu bernama Lone Wolf. Dia berada di peringkat 10 Hidden Dragon Ranking. Yulosa sangat terkejut kenapa Lone Wolf ini ada di tempat ini. Namun ternyata bukan hanya Lone Wolf yang datang ke sini.
Tetapi saat Yunosa melihat sekelilingnya, ternyata Gong Yang dengan nama samaran Yang Gong peringkat 10 dari Dou-Seki Mountain juga berada di tempat ini. Cerita pun berpindah di tempat Qinan dan Luan Feng. Mereka dengan kecepatan penuh menuju ke gerbang raksasa. Saat mereka sudah dekat ke gerbang raksasa, Luan Feng menyadari kalau sepertinya gerbangnya terbuka dan mereka bisa masuk. Namun saat mereka ingin masuk, ternyata gerbang itu memiliki sebuah penghalang yang sangat kuat, sehingga Qinan dan Luan Feng langsung terpental. Qinan tidak menyangka kalau gerbang ini dilapisi penghalang yang tidak terlihat, bahkan penghalang itu membuat mereka sampai jatuh ke bawah. Qinan pun mulai berpikir bagaimana cara mereka bisa melewati penghalang itu. Jika penghalang itu masih aktif, maka mereka tidak akan bisa masuk. Tiba-tiba Luan Feng merasakan ada seseorang yang sedang mendekat ke tempat mereka sekarang. Dia pun menyuruh Duan Xing agar berhati-hati dan selalu waspada. Ternyata yang datang ada 3 orang dari kelompok aliansi perdagangan. Terlihat mereka sangat kesal dikarenakan bertemu lagi dengan Duan Xing. Mereka pun akan memberi pelajaran kepada Duan Xing karena sekarang tidak ada yang bisa melarang mereka bertarung. Luan Feng pun langsung bersiap-siap untuk menyerang ketiga orang di hadapannya. Luan Feng memperingati ketiga orang itu agar tidak bertindak arogan karena Duan Xing berada di bawah perlindungannya sekarang. Tiba-tiba muncullah Zhu Zhang. Dia memberi peringatan kepada Luan Feng jika berani menghalanginya, maka Luan Feng akan menjadi musuh dari aliansi perdagangan. Di sini Zhu Zhang masih sangat kesal kepada Duan Xing dan dia akan menyelesaikan masalah mereka di tempat ini. Qinan pun menyetujui hal itu, namun Qinan tidak yakin kalau Zhu Zhang bisa mengalahkannya jika hanya sendirian. Qinan pun langsung mencabut pedangnya dan langsung bersiap menyerang Zhu Zhang. Pada hari ini Qinan tidak akan memberi ampunan terhadap Zhu Zhang. Saat kedua serangan Qinan dan Zhu Zhang saling berbenturan, tiba-tiba ada sebuah suara yang meminta mereka berdua berhenti untuk bertarung. Bahkan tubuh Qinan dan Zhu Zhang sampai tidak bisa digerakkan. Mereka sangat terkejut. Sebenarnya kekuatan apa yang bisa membuat mereka menjadi seperti ini? Tiba-tiba muncullah sesosok roh penjaga tempat itu. Roh itu memberitahu mereka kalau di tempat ini dilarang saling menghabisi. Namun dikarenakan Qinan dan Zhu Zhang tidak tahu, maka roh itu akan mengampuninya. Qinan pun menanyakan apakah mereka akan mendapatkan ujian sebelum masuk ke dalam tempat ini. Jika ada ujiannya, apa kami sudah bisa mencobanya? Tiba-tiba datanglah Gong Yang dengan nama samaran Yang Gong. Terlihat ada juga Yolosa dan ada banyak orang di belakangnya. Yolosa pun langsung mendekati Duan Xing. Yolosa menanyakan apakah Duan Xing masih mengingatnya. Qinan pun langsung menjawab dengan menggunakan telepatinya. Tentu saja aku ingat. Bukankah kau ini Zhao Fang dengan nama samaran Yolosa? Yolosa pun langsung terdiam. Dia menyadari sepertinya Duan Xing ini adalah Qinan. Jadi ternyata yang mengajarnya di kota Black Hand adalah Qinan. Di sini Qinan juga menyapa Gong Yang menggunakan telepatinya. Gong Yang, sudah lama tak berjumpa. Aku sebenarnya adalah Qinan, tapi sekarang panggil saja aku dengan sebutan Duan Xing. Terlihat Gong Yang pun sangat terkejut saat mengetahui hal itu. Tiba-tiba Yolosa pun mendekati Qinan. Dia ingin jujur kepada Qinan bahwa sebenarnya dia adalah seorang perempuan. Qinan yang mendengar itu pun langsung terkejut. Bagaimana bisa? Bukankah itu sangat aneh? Bahkan mata dewanya tidak bisa melihat penyamaran dari Yolosa ini. Kemungkinan besar Yolosa saat menyamar menjadi seorang lelaki, dia menggunakan teknik rahasia. Qinan pun mulai paham. Itulah sebabnya kenapa saat Yolosa ini menyamar menjadi seorang pria, tingkahnya sangat aneh. Dahulu Qinan mengira kalau Yolosa atau Zhao Fang ini adalah seorang lelaki yang salah pergaulan. Qinan pun lega dikarenakan ternyata yang menyukainya dahulu adalah seorang wanita asli, sehingga Qinan tidak perlu khawatir lagi dengan Yolosa. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menyuruh Duan Xing menjauh dari Yolosa. Wanita itu mengira kalau Duan Xing ini sedang menggoda Yolosa. Luan Feng pun langsung menatap Duan Xing dengan tatapan tajam. Luan Feng tidak menyangka ternyata Duan Xing ini suka menggoda seorang wanita. Qinan pun langsung terdiam saat mendengar kata-kata dari Luan Feng. Kata-kata itu seperti menjadi sebuah tamparan keras baginya. Qinan pun semakin kesal dikarenakan Yolosa dan bawahannya menertawakannya. Qinan sangat malu atas tindakan yang dilakukan oleh bawahan Yolosa hingga membuat Qinan dicap sebagai penggoda wanita. Tiba-tiba terdengarlah suara yang menggelegar. Suara itu berasal dari roh penjaga tempat itu. Roh itu memberi selamat kepada semua orang yang telah datang ke gerbang The Great Suction. Dijelaskan bahwa Suction yang pertama ditinggalkan oleh leluhur bela diri Crimson Blood. Suction yang kedua ditinggalkan oleh leluhur Disorder Direct. Dan kedua Suction itu sudah diwariskan kepada orang lain, sehingga hanya tersisa Suction ketiga. Qinan pun menebak kalau Suction pertama dan kedua yang mewarisinya adalah senior Tang Xingsan dan senior Duan Mu. Zhu Zhang pun menanyakan kepada roh penjaga,
sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Suksen ketiga? Roy itu menjawab kalau Suksen ketiga berisi tentang jimat Heavenly Fortune. Kinan pun menanyakan kepada Luan Feng sebenarnya apa itu jimat Heavenly Fortune. Terlihat Luan Feng pun terkejut dikarenakan ternyata Guanxi ini tidak mengetahui tentang jimat itu. Luan Feng menjelaskan jimat itu digunakan untuk masuk ke jalan Heavenly Fortune. Jalan Heavenly Fortune dibuka 10 tahun sekali. Jika Duanxing ingin masuk ke jalan Heavenly Fortune, maka Duanxing harus memiliki jimat Heavenly Fortune. Biasanya hanya cuma 3 orang yang diberikan jimat itu. Mereka adalah tingkat besar Hidden Dragon ranking. Jika seorang memasuki jalan itu, nasibnya akan berubah dan akan menjadi kultivator martial monarch. Oleh sebab itulah, jalan Heavenly Fortune adalah tempat terlarang dan tempat yang diimpikan oleh semua orang. Kinan pun mulai berpikir, sepertinya jalan Heavenly Fortune hanya menaikkan jiwa bela diri seseorang. Tapi, bukankah jiwa bela diriku sudah mencapai potensi paling tinggi? Jadi, bagiku tidak terlalu berguna pergi ke tempat itu. Roh penjaga tempat itu pun menjelaskan kalau jimat Heavenly Fortune sangat berharga. Cuma hanya ada 1 orang dari kalian yang akan mendapatkannya. Oleh karena itu, kalian semua harus melewati ujian. Dengan melewati ujian, kalian baru bisa masuk ke gerbang dan mencari jimat itu. Roh penjaga tempat itu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan 5.000 lencana Crimson Ward di seluruh tempat ini. Peringkat kalian akan ditentukan dari jumlah lencana yang didapat. Waktunya 1 bulan. Ingat, hanya peringkat 30 besar yang diperbolehkan masuk ke babak selanjutnya. Singkat cerita, Kinan dan Luan Feng sudah berada di suatu tempat. Terlihat mereka sedang beristirahat ditemani api unggun. Selagi beristirahat, di sini Kinan berniat menyerap ramuan-ramuan yang didapatnya dan berkultivasi agar kekuatannya bisa meningkat. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Luan Feng sangat terkejut saat melihat Kinan. Dikarenakan Kinan sekarang kultivasinya meningkat menjadi ranah martial lightness tingkat 7 dalam waktu semalam. Luan Feng pun menanyakan sebenarnya tadi malam apa yang dilakukan Kinan. Kinan pun menjawab, kalau sebenarnya tadi malam dia bekerja keras dan meningkatkan kekuatannya pada saat Luan Feng tertidur. Mendengar itu, Luan Feng pun langsung menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa terlalu malas untuk meningkatkan kekuatannya sehingga kekuatannya tidak berkembang. Melihat Luan Feng yang tidak bersemangat, Kinan pun mulai mengalihkan fokus dari Luan Feng dengan mengajak Luan Feng melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Kinan dan Luan Feng sampai di suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah makam. Luan Feng menjelaskan kalau makam ini memerlukan banyak Ki Disordered untuk membukanya. Dikarenakan Kinan memiliki banyak Ki Disordered, maka hal itu tidak akan menjadi masalah baginya. Tiba-tiba muncullah ketiga anggota dari aliansi perdagangan. Mereka pun sangat terkejut dikarenakan harus bertemu dengan Duanxing lagi. Kinan pun langsung tersenyum. Sepertinya kita sudah ditakdirkan untuk bertemu lagi. Sebenarnya aku sangat ingin menghajar kalian, namun sepertinya waktunya masih belum tepat. Salah satu perwakilan dari aliansi perdagangan pun langsung kesal. Dia berjanji kalau tidak bisa memberi Kinan pelajaran pada hari ini, maka dia akan mencoret namanya dari kartu keluarga. Tiba-tiba banyak orang yang datang ke tempat itu dan salah satu dari orang itu langsung menerobos ke makam. Kelompok Kinan dan kelompok aliansi perdagangan pun sangat terkejut dikarenakan orang itu berani mendahului mereka. Tapi tiba-tiba sebelum orang itu bisa masuk ke dalam makam, ternyata tubuhnya langsung hancur dan langsung tewas di tempat. Semua orang pun langsung kebingungan. Mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa pintu masuk makam itu begitu mengerikan? Ternyata alasan kenapa orang itu mati saat memasuki makam dikarenakan dia tidak memiliki cukup banyak Ki Disordered, dan jika ingin masuk ke makam, maka satu orang harus membayar 100 Ki Disordered. Semua peserta ujian pun langsung menatap Kinan. Di sini hanya Kinan yang memiliki banyak Ki Disordered. Mereka meminta Kinan untuk memberikan Ki itu agar mereka bisa masuk ke makam. Kinan pun langsung mengeluarkan energi kultivasinya. Dengan tatapan membunuhnya, Kinan pun menjawab, kalian pikir bisa menyuruhku dengan sesuka hati? Apakah begitu cara kalian meminta sesuatu kepada orang lain? Anggota dari aliansi perdagangan pun langsung syok saat melihat kekuatan dari Kinan. Dikarenakan ternyata Kinan sekarang sudah naik ke ranah martial lightness tingkat 7. Semua orang pun mulai ketakutan kepada Kinan. Mereka juga tidak mungkin memaksa Kinan dikarenakan kekuatan mereka kalah jauh dengan Kinan. Sebagian orang pun berpikir memilih untuk mundur. Namun Kinan memberikan penawaran kepada semua orang. Jika mereka menginginkan 100 Ki Disordered, maka semua orang harus membayar 10.000 batu Primary Stone kepadanya. Dikarenakan semua orang sangat ingin masuk ke makam, mereka semua pun langsung mengantri dan berbaris dengan rapi untuk membeli Ki Disordered dari Kinan. Setelah Kinan selesai berbisnis, dia pun sangat senang dikarenakan dia mendapatkan begitu banyak batu Primary Stone.
Tapi ketika perwakilan dari aliansi perdagangan tidak ingin membeli key disorder dari Kinan, mereka menganggap kalau Kinan ini sedang menipu dan mempermainkan mereka. Kinan pun menyuruh Luan Feng pergi terlebih dahulu memasuki makam. Dia di sini akan memberi pelajaran kepada 3 orang dari aliansi perdagangan ini. Luan Feng pun meminta Kinan memikirkan hal itu lagi, dikarenakan meskipun Kinan sudah berada di kultivasi martial Agnes tingkat 7, tetapi kekuatan ketiga orang dari aliansi perdagangan itu juga sangat kuat saat bergabung. Kinan pun tidak menghiraukan kata-kata dari Luan Feng dan menyuruh Luan Feng cepat pergi memasuki makam. Jika tidak, maka Luan Feng akan menyesal. Kinan pun langsung menyerang salah satu orang dari aliansi perdagangan. Terlihat serangan Kinan juga masih bisa ditahan. Kinan pun langsung tersenyum. Meskipun formasi pertahanan yang dibuat musuhnya sangat kuat, tetapi Kinan mengetahui kelemahan dari formasi itu dengan menyerang mata formasinya. Melihat Kinan tersenyum, ketiga orang itu pun mulai khawatir dan langsung membuat formasi yang lebih kuat dengan menggabungkan kekuatan mereka. Tapi Kinan langsung mengeluarkan beberapa bola petir. Kinan ingin melihat apakah formasi yang dibuat ketiga orang itu bisa menahan kekuatan beberapa bola petir darinya. Ketiga orang dari aliansi perdagangan pun semakin yakin kalau Duan Xinglah pelaku yang mencuri harta karun dari aliansi perdagangan. Kinan dengan ekspresi datar pun mulai bersiap untuk menyerang ketiga orang dari aliansi perdagangan. Saat serangan bola petir dilepaskan, terlihat formasi yang dibuat ketiga orang dari aliansi perdagangan pun hancur. Mereka pun berteriak kesakitan karena terkena serangan dari bola petir melee Kinan. Ternyata serangan bola petir dari Kinan berhasil menumbangkan ketiga orang itu hingga tak berdaya. Kinan sangat senang dikarenakan bola petir itu kekuatannya ternyata sangat kuat. Salah satu pria dari aliansi perdagangan pun langsung meminta ampun kepada Kinan. Dia memberikan tas penyimpanan agar mereka bisa diampuni. Namun Kinan tidak puas dengan apa yang diberikan oleh ketiga pria dari aliansi perdagangan. Menurut Kinan, isi dari tas penyimpanan itu masih kurang. Kinan pun langsung menggeledah semua pakaian ketiga pria dari aliansi perdagangan itu. Sampai-sampai ketiga orang itu meminta ampun kepada Kinan. Sungguh tak terduga, ternyata ketiga orang itu memiliki banyak harta. Kinan pun sangat senang dikarenakan hari ini dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kinan dengan tatapan jahatnya mulai merencanakan sesuatu. Kinan masih tidak puas, dia pun akan memberi pelajaran lagi kepada ketiga orang itu. Ternyata Kinan mengikat tubuh ketiga orang itu dan menjatuhkannya ke sungai. Kinan juga memberikan pemberat batu agar ketiga orang itu tidak bisa kembali ke daratan. Kinan pun mulai berpikir, jika ketiga orang itu saja sudah memiliki harta sebanyak itu, maka Zhu pasti memiliki kekayaan yang lebih banyak, karena dia adalah murid kedua terbaik dari aliansi perdagangan. Kinan pun menggunakan mata dewanya untuk melihat keberadaan dari Luan Feng. Setelah Kinan mengetahui keberadaannya, dia pun langsung menuju ke tempat Luan Feng berada. Terlihat Luan Feng tiba-tiba saja diserang oleh makhluk penghuni tempat itu. Dikarenakan lawan dari Luan Feng terlalu banyak, maka dia menjadi kesulitan untuk melawan. Tak berselang lama, tiba-tiba Kinan muncul di belakang Luan Feng. Terlihat Luan Feng pun langsung lega. Kinan pun langsung menyuruh Luan Feng mengikutinya. Dengan cepat, Kinan pun langsung membawa Luan Feng menjauh dari tempat itu. Di sini Kinan menuju ke tempat aula makam tengah. Kinan merasa kalau di sana ada sesuatu yang menarik. Setelah Kinan sampai di aula tengah makam, Kinan melihat ada sebuah formasi yang melindungi sesuatu di dalamnya. Dia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi itu. Dengan sekejap, formasi itu pun langsung hancur. Terlihat di dalamnya ada banyak sekali artefak yang tersusun rapi dan ada juga sebuah tengkorak. Tiba-tiba tengkorak itu berbicara. Dia memuji teknik penglihatan yang dimiliki oleh Kinan. Namun harta karun miliknya di tempat ini tidak mudah untuk didapatkan. Tengkorak itu pun menanyakan kelebihan apa yang dimiliki Kinan sehingga dia menginginkan warisannya ini. Kinan pun langsung mengeluarkan jiwa bela dirinya. Apakah kekuatan jiwa bela diriku ini sudah membuktikan kalau aku pantas mendapatkan semua warisan darimu? Melihat kekuatan jiwa bela diri Kinan, tengkorak itu pun mengakui kalau jiwa bela diri Kinan ini bukan jiwa bela diri sembarangan. Tengkorak itu pun mengakui kalau Kinan pantas mendapatkan warisannya. Kinan pun langsung memasukkan tengkorak itu ke dalam kantung penyimpanan. Kinan berniat setelah dia menyelesaikan urusannya di tempat ini, maka dia akan memurnikan tengkorak yang didapatnya. Di sini Kinan meninggalkan teknik kuno dan memberikan teknik kuno itu kepada orang-orang yang baru saja datang ke tempat itu. Kinan pun mengajak Luan Feng pergi dari tempat ini. Terlihat orang-orang pun langsung berebut teknik kuno yang ditinggalkan oleh Kinan. Singkat cerita, Kinan dan Luan Feng pun sudah keluar dari makam. Di sini Kinan berniat untuk mencari tempat agar dia bisa berkultivasi. Kinan menyuruh Luan Feng untuk menjaganya.
Wang Feng pun dengan ragu-ragu menyetujui hal itu. Wang Feng meyakinkan Kinan kalau dia pasti akan menjaga Kinan dan tidak akan membiarkan orang lain mengganggu saat Kinan berkultivasi. Saat Kinan menyerap batu Primary Stone, dia pun sangat kebingungan. Bahkan dia sudah menyerap begitu banyak batu, tapi tetap saja jiwa bela dirinya tidak ada perubahan. Namun Kinan tetap menyerap batu itu dan berharap akan meningkatkan jiwa bela dirinya. Cerita pun berpindah di kota Discord Direct. Di sini ada seseorang yang melaporkan kepada seorang tetua bahwa ada berita penting yang baru saja sampai dari aliansi perdagangan. Mereka mengatakan kalau aura kehidupan ketiga bintang sudah menghilang. Sepertinya mereka sudah tewas. Cerita pun berpindah di tempat Kinan. Terlihat Kinan sangat senang dikarenakan jiwa bela dirinya sekarang sudah naik ke peringkat di tingkat 9. Kinan pun langsung mengeluarkan tengkorak dari tas penyimpanannya. Di sini Kinan berniat memurnikan tengkorak itu. Kinan berharap setelah dia memurnikan tengkorak itu, kultivasinya bisa meningkat. Setelah berhasil memurnikan tengkorak yang didapatnya, Kinan pun berhasil menaikkan kultivasinya menjadi ranah martial Agnes tingkat 8. Singkat cerita, Kinan pun menemui Luan Feng. Terlihat Luan Feng sangat kagum dengan Kinan dikarenakan Kinan kultivasinya sudah meningkat lagi. Singkat cerita, setelah waktu ujian habis, Kinan dan Luan Feng pun kembali ke gerbang misterius. Terlihat sudah banyak orang di tempat itu. Di tempat itu juga ada Zuzang yang sangat kesal. Dia langsung menanyakan apakah Duan Xing yang menghabisi ketiga bintang dari aliansi bisnis. Saat melihat Zuzang, Kinan pun menyadari kalau Zuzang ini memang jenius. Cuma dalam 1 bulan, kultivasinya naik hampir mendekati martial secret. Di sini Kinan mengakui kalau dialah yang menghabisi ketiga orang dari aliansi bisnis. Zuzang pun berencana ingin memberi pelajaran kepada Kinan jika di ujian berikutnya mereka bertemu. Singkat cerita, muncullah roh penjaga tempat itu. Roh itu mengumumkan kalau ujian babak pertama telah selesai. Orang-orang yang lolos dari babak pertama adalah Zuzang, Yang Gong, Mulosa, Duan Xing, Luan Feng, dan masih banyak lagi. Roh penjaga itu memberitahu bahwa aturan dari ujian babak kedua adalah pertarungan langsung. Ujian akan berakhir jika tersisa 5 orang, dan tempat ini akan menjadi arenanya. Zuzang pun langsung tersenyum. Dia tidak menyangka kalau di babak kedua ini adalah pertarungan langsung. Dia pun berniat akan membalas semua perbuatan dari Kinan. Gongyang pun memperingati Zuzang agar tidak bertingkah sombong. Terlihat Yunosa juga menawarkan diri untuk melawan Zuzang. Zuzang pun dengan tatapan membunuhnya langsung menantang Gongyang dan Yunosa untuk bertarung dengannya. Gongyang dan Yunosa pun langsung mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing dan menyerang Zuzang. Namun terlihat Zuzang hanya tersenyum. Saat serangan Gongyang sedikit lagi mengenai Zuzang, tiba-tiba ada seseorang pria yang menghadang serangan Gongyang. Ternyata pria itu bernama The Lord Wolf. Orang-orang sangat kebingungan. Sebenarnya aliansi perdagangan menjanjikan apa sehingga pria itu bergabung dengan aliansi perdagangan dan melindungi Zuzang. Tiba-tiba muncullah seseorang lagi yang ternyata itu adalah Jiang Milan. Zuzang menyuruh Jiang Milan dan Lord Wolf untuk menghadapi Gongyang dengan Yulosa. Di sini Kinan, Gongyang dan Yulosa sangat terkejut dikarenakan ternyata Jiang Milan masih hidup. Bahkan Jiang Milan bergabung dengan Zuzang. Tanpa basa-basi, Zuzang pun langsung menyerang Kinan. Namun serangannya ternyata dengan mudah bisa ditahan oleh Kinan. Saat melihat kekuatan Kinan, Zuzang pun sangat terkejut dikarenakan ternyata Kinan sudah mencapai kultivasi ranah martial Agnes tingkat 8 dengan sangat cepat. Zuzang pun mengeluarkan sebuah alat musik seruling dan langsung meniupnya. Terlihat keluarlah asap dari alat musik itu. Luan Feng yang melihat asap yang keluar dari alat musik yang ditiup Zuzang langsung tahu kalau asap itu beracun. Luan Feng pun memberitahu Kinan bahwa asap itu mengandung racun. Tak sampai di situ, Zuzang pun melepaskan sebuah anak panah menuju ke arah Kinan. Anak panah itu meluncur dengan kecepatan tinggi. Kinan yang melihat itu pun langsung menembas anak panah itu menjadi 2 bagian dengan pedangnya. Menurut Kinan, anak panah seperti itu terlalu lemah dan tidak akan bisa melukainya. Tiba-tiba pembatas dari Crimson Blood bergetar hebat sehingga membuat area di sekitarnya mulai bergemuruh. Di sini patriark klan Luan pun sangat terkejut saat menyadari kalau ternyata pembatas dari Crimson Blood hampir hancur. Komandan batalion yang menyadari kalau pembatas Crimson Blood akan hancur, dia pun langsung bergerak dan akan mencari Kinan terlebih dahulu. Komandan batalion pun langsung masuk ke Crimson Blood dengan menggunakan kekuatannya. Semua orang pun sangat terkejut dikarenakan master legendaris kerajaan Burning Heaven ada di tempat ini. Tak berselang lama, datang juga para tetua dari kelompok aliansi perdagangan. Semua peserta pun mulai menyadari kalau ternyata pembatas Crimson Blood benar-benar hancur.
Salah satu tetua dari kelompok aliansi perdagangan menyadari kalau pembatas Crimson Blood hancur dikarenakan ada seseorang yang sedang menjalani petir tribulasi untuk menerobos kultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu tetua mengenali kalau aura yang keluar itu adalah aura dari Tang Xingsan yang dijuluki sebagai kaisar penghancur. Mereka pun berencana menggagalkan kenaikan tingkat kultivasi dari Tang Xingsan. Namun tiba-tiba muncullah sosok yang menyerupai seorang perempuan dan kekuatannya sangat kuat. Perempuan itu menyuruh semua orang agar tidak bergerak dari tempat mereka sekarang. Dikarenakan ketiga tetua dari kelompok aliansi perdagangan ingin menggagalkan kenaikan tingkat dari Tang Xingsan, maka perempuan itu mengurung ketiga tetua itu dengan kekuatannya. Komandan Batalion Zhou pun menebak kalau orang misterius itu adalah orang yang membuat pembatas di Crimson Blood. Bahkan kekuatan kultivasi orang misterius itu sangat kuat. Dengan tiba-tiba, perempuan itu mengeluarkan sebuah gulungan. Dia pun menjelaskan, siapapun yang bisa melewati ujian darinya, maka akan mendapatkan gulungan itu juga. Kenan pun langsung menggunakan mata dewanya. Dia merasa kalau gulungan itu memiliki aura yang sama dengan jiwa bela dirinya. Tiba-tiba muncullah kesadaran dari pemimpin Master Suci Azure Dragon yang memberitahu bahwa letak tangan dewa dari jiwa bela dirinya dicatat di gulungan itu. Sebelum kekuatan yang berwujud wanita itu menghilang, dia memberitahu kalau gulungan itu akan diletakkan di atas tempat ini. Jika para peserta ingin mendapatkan gulungan itu, maka naiklah melalui tangga. Tangga ini akan menghilang setelah beberapa waktu. Semua peserta pun makin bersemangat, dikarenakan jika bisa melewati tangga ini, maka bukan hanya mendapatkan jimat fortune, maka juga akan mendapatkan hadiah yang lainnya. Saat Zhuzang mulai menaiki anak tangga, terlihat dia sudah sangat kesulitan dikarenakan ternyata tekanan yang diberikan saat menaiki anak tangga ini sangat kuat. Namun saat Kinan menaiki anak tangga itu, dia sama sekali tidak merasa kesulitan sedikit pun. Kinan menyadari semakin tinggi dia melangkah, maka akan semakin berat tekanannya. Kinan tidak yakin kalau kristal martial Highness-nya bisa menyerap kekuatan itu. Tiba-tiba Kinan pun sangat terkejut dikarenakan kristal martial Highness Kinan bergetar dan mulai menyerap kekuatan tekanan yang dihasilkan dari tangga itu. Zhuzang pun sangat percaya diri dikarenakan dia melihat kalau Kinan seperti orang yang sedang ketakutan. Zhuzang berencana setelah dia mendapatkan jimat Heavenly Fortune, dia akan menghabisi Kinan. Yang melihat gerak-gerik Kinan yang aneh, dia pun merasa kalau Kinan ini pasti akan melakukan hal yang tak terduga. Dikarenakan kristal martial Highness Kinan bisa melahap kekuatan tekanan pada tangga ini, Kinan pun bisa menggunakan kekuatannya dengan sangat mudah. Kinan dengan santainya berlari dan melompati anak tangga itu dengan mudah. Hal itu bisa dilakukannya dikarenakan pembatas dari tangga itu diserap oleh kristal martial Highness-nya. Semua orang pun sangat terkejut saat melihat Kinan yang bisa berlari dengan santai menaiki anak tangga. Padahal mereka tahu kalau berjalan saja sudah sangat sulit untuk menaiki anak tangga ini. Dengan wajah santai, Kinan pun menyapa Zhuzang. Terlihat Zhuzang pun sangat terkejut. Dia pun menanyakan kepada Duanxing, kenapa Duanxing begitu mudah menaiki anak tangga ini. Di sini Kinan tidak menjawab dan langsung menendang Zhuzang. Terlihat Zhuzang pun terpental jauh. Saat masih melayang di udara, Zhuzang berjanji akan membalas perbuatan Duanxing ini. Tak butuh waktu lama, Kinan pun dengan cepat sampai di atas dengan posisi paling pertama. Terlihat di tempat itu ada 3 hadiah yang siap dipilih oleh Kinan. Kinan pun langsung mengambil sebuah gulungan berwarna biru. Kinan sangat senang karena tujuannya menaiki tangga ini hanya untuk mengambil gulungan itu. Komandan Batalion Zhou dan kura-kura Black Tortoise sangat kebingungan kenapa Kinan malah mengambil gulungan itu. Seharusnya Kinan mengambil jimat Heavenly Fortune karena lebih berharga. Bahkan para tetua dari kelompok aliansi perdagangan pun sampai tertawa. Menurut mereka, Kinan ini sangat bodoh dikarenakan Kinan malah mengambil benda yang tidak berharga. Setelah Kinan mendapatkan gulungan itu, dia pun mulai mengamati gulungan yang didapatnya. Kinan merasa kalau gulungan yang dipegangnya ini banyak dibatasi oleh lapisan pertahanan. Saat Yudosa sampai di atas, terlihat dia sangat terkejut dikarenakan Kinan malah memilih gulungan biru. Yudosa pun menanyakan kenapa Kinan memilih benda itu. Kinan pun menjawab kalau mendapatkan gulungan ini sudah cukup baginya. Tak berselang lama, tiba-tiba semua anak tangga untuk menuju ke tempat hadiah mulai hancur dengan perlahan. Sepertinya waktu untuk menaiki anak tangga sudah habis. Zhuzang yang melihat semua anak tangga perlahan mulai menghilang pun sangat panik. Dia pun langsung mempercepat langkah kakinya. Pada detik-detik terakhir, Zhuzang pun langsung melompat. Di sini Zhuzang tidak mau kalah dengan Duanxing dan dia harus berhasil sampai ke atas. Berkat usaha dan kerja kerasnya,
terlihat Zuzang sampai di atas dengan selamat. Dia tidak menyangka kalau ujian ini akan membuatnya kesulitan. Namun para peserta yang tidak berhasil sampai ke atas, mereka pun langsung terjatuh karena anak tangga yang dipijak mereka sudah menghilang dengan sepenuhnya. Dikarenakan Zuzang sudah sampai di atas, dia pun sangat bahagia. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan jimat Heavenly Fortune. Tapi saat Zuzang melihat semua orang, ternyata hadiah di tempat itu bergerak dengan sendirinya, sehingga orang-orang di tempat itu sangat kesulitan untuk menangkap hadiah yang mereka inginkan. Di saat semua orang sangat sibuk menangkap hadiah yang mereka inginkan, tapi Kinan terlihat santai saja. Di sini dia sangat penasaran apakah dia bisa menghancurkan pembatas dari gulungan yang didapatnya. Kinan pun mencoba-coba dengan memasukkan ki kuno miliknya ke dalam gulungan berwarna biru itu. Kinan berharap akan mendapatkan petunjuk setelah melakukan hal itu. Tiba-tiba, kedua hadiah yang lain langsung mendekati Kinan. Orang-orang yang melihatnya pun sangat kebingungan. Padahal hadiah itu sangat susah ditangkap, tetapi sekarang malah mendekati Kinan. Di sini Kinan yang dikelilingi ketiga hadiah sangat kebingungan. Namun perlahan-lahan Kinan menyadari, sepertinya jimat Heavenly Fortune dan hadiah yang bernama tekad Martial Progenitor terbang ke arahnya dikarenakan ki kuno miliknya. Komandan Batalion Zou dan binatang kuno Poni sangat terkejut. Namun mereka sangat bahagia saat melihat itu. Komandan Batalion Zou mengira kalau Kinan ini sedang menggunakan teknik rahasia untuk mendapatkan semua hadiah. Singkat cerita, sosok wanita berwarna ungu itu pun mengumumkan kalau pemenang hadiah dari ujian ini adalah Duansing. Para peserta ujian pun tidak terima dikarenakan bagaimana bisa satu orang mendapatkan 3 hadiah sekaligus. Menurut mereka, hal itu sungguh tidak adil. Dikarenakan para peserta ujian banyak yang protes, sosok wanita itu pun memberi kesempatan kepada semua peserta ujian untuk mengalahkan Duansing dalam waktu 1 batang lupa. Perebutan hadiah pun dimulai.